Dari takut naik pesawat sampai karena selingkuh. Perpindahan dan keluar masuknya pemain ke sebuah tim adalah hal yang sangat lumrah dalam dunia basket. Hal itu bisa terjadi melalui trade, sign and trade, dan lain-lain. Namun alasan suatu pemain bisa pindah, ditukar, atau dikeluarkanlah yang berbeda-beda. Kebanyakan tentu karena performa yang menurun, atau mungkin sudah muak karena timnya terlalu cupu. Tapi berikut ini ada beberapa alasan yang sangat aneh seorang pemain NBA bahkan bintang NBA dikeluarkan. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul 5 alasan teraneh pemain NBA dikeluarkan timnya. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Oreo. Mungkin banyak dari kalian yang tidak mengetahui pemain bernama Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal adalah seorang center bertinggi 211 cm dan bintang NBA yang sangat hebat. Ia didraft di urutan pick ke-17 pada tahun 1996 yang dikatakan adalah angkatan draft NBA terhebat sepanjang masa, satu angkatan dengan Kobe Bryant. Puncak karirnya adalah saat main di Indiana Pacers, tim yang bisa saja menjadi juara NBA kalau mereka tidak bertemu dengan Pistons era pertengahan 2000-an. Di mana ia sempat menang gelar musim Pro Player NBA 2002, 6 kali masuk All-Star dan 3 kali All-NBA Teams. Di puncak karirnya, ia tidak punya masalah dengan tubuhnya, hingga ia mengalami penurunan di akhir karirnya dan berpindah-pindah tim. Karena satu alasan, yaitu makanan. Kita telah melihat banyak bintang NBA yang bermasalah dengan makanan, seperti Charles Barkley, Zion Williamson, termasuk Jermaine O'Neal ini. Pada Februari 2009, O'Neal bermain di tim Miami Heat. Ia bermain semusim lebih di sana, hingga musim 2009-2010. Statistiknya sebenarnya terbilang lumayan untuk pemain yang sudah di akhir karirnya. Contohnya di musim 2009-2010 dengan rataan 13,6 points per game, 7 rebounds per game, dan field goal sangat efisien 53%, tertinggi dalam karirnya. Ia selalu menjadi starting five, bahkan membawa Heat melaju ke playoff di peringkat 5 wilayah timur. Namun ia tidak kuat dengan satu budaya dan syarat untuk menjadi pemain Miami Heat, yaitu setiap pemain harus punya kadar lemak tubuh maksimal 8%. Sebagai contoh, ini adalah gambaran badan orang yang punya kadar lemak 8% ke bawah. Gila banget kan? Pada 2010, kontrak O'Neal habis. Namun pelatih dan manajer Heat melihat O'Neal bisa menjadi pemain inti yang hebat di musim depannya. Dan Heat ingin mengontrak ulang O'Neal. O'Neal juga sudah tahu bahwa Heat akan menjadi super team, karena Heat kedatangan LeBron dan Chris Bosh. Jadi ia berkesempatan bermain dengan 3 legenda NBA sekaligus, dan pintu untuk menjadi juara sangat terbuka baginya. Namun di suatu hari, ketika ia pulang dan pergi ke dapur, ia melihat sebuah Oreo yang sangat enak. Ia tidak tahan dan ia memakannya, apalagi ia sudah tua, jadi ia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya menahan nafsu makan. Ia melakukannya terus-menerus dan membuat tubuhnya tak bisa memenuhi syarat pemain itu. Akhirnya O'Neal memutuskan untuk menolak tawaran Heat dan pergi ke Boston Celtics, dan ia tak pernah menjadi juara sampai akhir karirnya. Sedangkan Heat 2 kali jadi juara setelah ditinggal O'Neal. Takut naik pesawat. Pemain ini juga pasti banyak dari kalian yang tidak tahu. Royce White adalah seorang power forward bertinggi 203 cm. Ia didraft di urutan pick ke-16 oleh Houston Rockets pada 2012. Sejak SMA, ia adalah pemain yang sangat hebat. Bahkan di kampus pun, ia juga sangat hebat di mana ia pernah mendapat penghargaan First Team All Big 12 pada 2012. Ia sempat bermain di Liga NBL, Liga Profesional Basket Negara Kanada, yang sangat hebat. Ia bahkan sempat menjadi MVP liga itu pada 2017. Namun pemain ini tidak bermain di NBA karena alasan yang terbilang sangat aneh, yaitu karena takut naik pesawat. NBA terdiri atas 30 tim yang tentunya tersebar ke seluruh bagian Amerika Serikat. Dan setiap tim pasti mendapat jadwal untuk bermain di kandang maupun tandang melawan semua tim tanpa terkecuali sejauh apapun lokasi kandangnya. Dan untuk mempercepat waktu pastinya mereka selalu naik pesawat. Namun Royce didiagnosa mengalami kondisi Generalized Anxiety Disorder, yang artinya ketakutan naik pesawat. Jadi ia hanya bisa bepergian ke kandang lawan naik transportasi darat saja. Awalnya Houston Rockets mau mengakomodasi Royce. Jadi kemanapun ia pergi, Rockets akan menyediakan mobil. Namun hal itu semakin lama semakin menyusahkan, karena Royce sering absen bertanding karena hal itu. Tentu naik mobil menghabiskan waktu yang jauh lebih banyak, belum lagi waktu persiapan dan latihan pasti semakin minim. Dia pun baru bermain di NBA pada musim 2013-2014 di Sacramento Kings. Namun ia hanya main 3 pertandingan, rata-rata cuma main 3 menit per game, dan tidak pernah mencetak poin, assist maupun rebounds. Dan karena ketakutannya naik pesawat, ia memutuskan untuk pensiun dan keluar dari NBA pada 2014. Ia kemudian masih sering bermain di liga profesional seperti NBL dan Big 3 yang mau mengakomodasinya dengan mobil. Membacoti rekan setim sendiri. Kebanyakan bintang NBA keluar karena alasan yang sama, yaitu tim di mana ia bermain kurang bisa menyediakan pemain bintang yang sepadan.
Contoh halnya seperti LeBron yang keluar dari Cavaliers pada 2010 karena Cavaliers tidak pernah bisa memberikan rekan setim yang sehebat LeBron, dan akhirnya ia pindah ke Miami Heat membentuk Big Three. Namun beda halnya dengan yang terjadi ke Jimmy Butler. Kita tahu sekarang bahwa Butler adalah legenda NBA yang bermain di tim Miami Heat. Namun sebelum di Miami Heat, ia sangat sering berpindah-pindah tim. Padahal ia sangat hebat. Harusnya jarang berpindah-pindah tim kalau hebat kan? Ia berpindah dari Bulls ke Timberwolves karena ia tidak mau rebuild dan jadi cupu dengan Bulls. Dan di Timberwolves lah masalah terjadi. Butler hanya semusim saja di Wolves. Ia masuk All-Star di sana dan pertama kali membawa Wolves kembali ke playoff setelah 14 tahun. Namun ia tidak suka dengan rekan setimnya sendiri ternyata, terutama para pemain muda seperti Karl Towns dan Andrew Wiggins. Setelah musim pertamanya selesai, Butler tak pernah datang lagi ke latihan Wolves. Kontrak Butler juga akan habis. Namun tiba-tiba di suatu latihan, Butler tiba-tiba datang dan berteriak, "Kalian semua sebaiknya membayarku. Kalian tak bisa menang tanpaku." Dan ketika pelatihnya menyuruhnya satu tim dengan pemain inti Wolves untuk bertanding dengan para cadangan, ia malah tidak mau dan memilih untuk bermain dengan cadangan Wolves yang paling cupu. Pertandingan pun dimulai dan Butler mengalahkan pemain inti. Wow! Butler pun langsung pulang dan membacoti semua pemain termasuk pelatih dan manajer Wolves dengan berkata, "Kalian tak bisa menang tanpaku. I'm him." Dan saat interview, Butler mengaku bahwa ia tidak suka dengan Karl Towns dan Wiggins karena mereka pemain yang malas dan tidak niat latihan, lebih suka main game. Alih-alih memperpanjang Butler, Wolves pun mengeluarkan Butler ke Sixers. Dan kalau dilihat sekarang, sepertinya Wolves lah yang menyesal mengeluarkan Butler, karena Butler menjadi legenda NBA sekarang bersama Miami Heat, sedangkan Timberwolves tidak kemana-mana. Jadi gendut. Awal karir Harden, ia sudah hebat di mana ia menjadi cadangan yang hebat di OKC Thunder dan membawa Thunder ke final NBA 2012. Namun puncak karirnya terjadi saat ia main di Houston Rockets dari 2012 hingga 2021. Pada 2017, Harden menandatangani kontrak 4 tahun $160 juta, hampir 650 miliar rupiah per tahun, yang menjadi kontrak NBA terbesar sepanjang sejarah waktu itu. Setelah itu, ia bahkan menjadi MVP NBA 2018 dan membawa Rockets bisa saja menjadi juara NBA pada 2018. Kalau saja Chris Paul tidak cedera saat final wilayah barat, karena tim itu sudah memimpin 3-2 oleh Warriors. Namun itu adalah yang terjauh dalam karir Harden sampai sekarang, karena setelahnya Rockets menurun, meski dengan Chris Paul, MVP NBA Russell Westbrook, dan lain-lain. Harden pun menyerah karena sudah 7 tahun ia di Rockets tidak kemana-mana. Hingga pada 2020, ia ingin keluar dari Rockets dengan cara mogok main, padahal ia masih di tengah kontrak super besar itu. Kontrak super besar itu membuat seorang pemain sangat susah ditukar. Namun Harden melakukan segala cara untuk keluar dari Rockets, salah satunya dengan menjadi gendut. Ya, ini adalah video Harden saat pemanasan dan ia sangat gendut, karena ia sering berpesta makan dan minum-minum. Hal itu membuat Rockets muak, hingga Rockets mengeluarkannya ke Brooklyn Nets. Selingkuh. Jason Richardson adalah mantan pemain hebat NBA, bahkan sempat mencatatkan 23,2 poin per game saat main di Warriors. Ia juga terkenal akan dangnya, di mana ia 2 kali menjadi juara dunk kontes NBA. Namun pada 2008, ia berpindah tim ke Phoenix Suns dan disinilah masalah dimulai. Suns saat itu dimotori oleh mantan back-to-back MVP Steve Nash. Nash dan Jason sama-sama menjadi pemain inti saat di Suns, jadi pastinya mereka sangat cocok di lapangan. Namun di balik lapangan terjadi sebaliknya. Alejandra Amarilla adalah seorang pembuat film asal negara Paraguay dan adalah mantan istri Steve Nash. Namun masalah terjadi ketika anak kedua Nash dan Alejandra lahir, namanya Mateo. Ketika Mateo lahir, anak tersebut memiliki ras campuran, padahal kedua orang tuanya berkulit putih. Beberapa hari kemudian setelah Mateo lahir, Nash langsung menggugat cerai Alejandra. Rumor pun mulai bermunculan, salah satunya adalah hubungan perselingkuhan antara Alejandra dengan Jason Richardson, rekan setimnya sendiri. Hal itu menguat karena tak lama kemudian, Jason pun dikeluarkan dari Phoenix Suns. Sebelum Mateo lahir, Nash juga sudah berbulan-bulan tidak satu rumah dengan Alejandra. Meskipun tak pernah dikonfirmasi kebenarannya, namun hal ini sempat booming pada 2010. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.